Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya melihat sebuah video seorang yang dulu tidak percaya Kristus. Seorang wanita yang masih sangat muda dan energik di media sosial. Saya menjuluki bahwa dia adalah Rasul Paulus versi wanitanya, saudara. Kenapa? Sepak terjang dia untuk menyatakan kebenaran begitu luar biasa, berapi-api dan menggebu-gebu, saudara. Kenapa? Orang yang telah diubahkan oleh Kristus, hatinya akan dijamah dan menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian. Luar biasa, ya. Seorang wanita, yaitu Mbak Mikana. Saudara pernah lihat, ya? Wah, saya lihat beberapa videonya, saya ikuti, luar biasa, ya. Sama dengan model-model Rasul Paulus, saudara. Bagaimana menyatakan kebenaran. Orang kalau merasa benar-benar sudah menemukan kebenaran, saudara, dan tidak ada kepalsuan di dalam itu, percaya diri, semangat. Dan kebenaran itu kadang-kadang dibuktikan dengan suatu hal yang bersifat adikodrati. Ada banyak mereka yang berkesaksian, yang menemukan kebenaran, karena juga mengalami hal-hal yang bersifat adikodrati, dan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Alasan-alasan inilah yang menurut saya orang itu bisa menggebu-gebu. Kalau kita lihat seorang Rasul Paulus, saudaraku, dia menyadari hidupnya dulu benar-benar tidak berarti. Dia ngotot bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau kita lihat, saudara, benarnya di mana? Menganiaya umat Kristen, benarnya di mana? Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, cara berpikir dia, pola pikir dia jadi benar. Saya melihat dengan yang dilakukan Mbak Mikana sama. Juga Pak Saifuddin. Dia menyadari dulu, saudaraku, yang dia lakukan. Pertobatan dalam iman Kristen adalah perubahan cara berpikir kita, pola pikir kita, tingkah laku kita. Sehingga kita menyadari, bahkan itu terjadi pada pembaharuan karakter kita, saudara. Yang tadinya kita suka memfitnah orang lain, bahkan mau merusak orang lain. Tetapi ketika kita bertobat, menyadari semuanya itu sia-sia. Itulah yang dialami juga Rasul Paulus, saudara. Gampang sebenarnya di hadapan manusia kita lihat seperti ini, ya. Cuma kadang-kadang manusia ngotot, merasa melakukan hal yang benar, tapi sesungguhnya itu salah di mata Tuhan. Tetapi yang paling penting, saudara, kita tahu sebagai orang percaya adalah dari buahnya yang Yesus katakan. Dan inilah yang paling ditakuti oleh Tetan, saudara. Tetan itu buah karakter pertobatan. Dari buahnya kita melihat seseorang apakah dia hidup benar, melakukan yang benar, atau melakukan yang salah. Biar yang saya sampaikan ini, saudara, penyampaian singkat ini menolong saudara dan mendukung, mendoakan mereka yang terus menyatakan firman Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang mengerti kebenaran. Ketika Tuhan mengubahkan hidup seseorang lewat Roh Kudusnya, tidak ada yang bisa menggagalkan dan menghalangi, karena dia adalah Tuhan yang benar, yang mampu melakukan suatu hal yang di luar dari pikiran manusia. Tuhan memberkati.